Dan sudah bergabung bersama kami kali ini ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi. Mas Uki, selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Selamat siang. Ya, Mas. Jadi ini sekali lagi bukan ospek ya. Mereka dikumpulin di sana begitu ya. Oke. Wah, jadi hari ini nanti ketika sampai di Magelang, apa agendanya, Mas? Oke, hari ini diagendakan Kabinet Merah Putih itu akan tiba sore dan per hari ini jadwal itu memang belum terlalu terlalu masuk langsung kepada urusannya, kurang lebih seperti itu. Jadi registrasi, ya, isoma, ice breaking, dan itu nanti sampai dengan sampai dengan malam, maka kemudian habis itu makan malam dan lain-lain langsung istirahat. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada agenda ini yang ada di depan saya ya, ini agenda serius-seriusnya itu baru dimulai besok gitu, yang serius-serius tanda kutip ya. Jadi misalnya ya, besok itu jam 4 subuh ya, 4.15 subuh. Jadi anggota Kabinet Merah Putih ini diharapkan sudah bangun pagi jam 4.15 ya, lalu ada semacam gerak badan lah gitu ya, stretching bangun pagi. Baru kemudian pembukaan betulan itu jam 8.30 yang akan dilakukan oleh Presiden RI yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, setelah itu baru dilakukan pembekalan-pembekalan. Nah, di sini pembekalannya ada beberapa bidang ya. Jadi ada satu misalnya ya, ini 2 sesi sendiri. Di sini akan ada pembekalan terkait dengan pencegahan korupsi ya, yang dimana di sini akan dilakukan oleh fasilitator, yaitu mereka-mereka yang menjadi institusi penegak hukum seperti dimulai dari BPK ya, juga Kapolri, juga Jaksa Agung, BKKP dan lain-lain. Nah, ini 2 sesi sendiri, Mas Anggi. Oke. Lalu kemudian masuk di sesi yang berikutnya, yaitu perencanaan pembangunan ya, yaitu juga termasuk di dalamnya ada kebijakan anggaran, juga ada pelaksanaan birokrasi dan lain-lain. Nah, ini juga 2 sesi sendiri. Nah, kurang lebih itu jadwal hari ini, Mas Anggi. Oke, saya pernah mendengarkan beberapa pernyataan dari Wakil Menteri bahwa ini sangat diperlukan pembinaan seperti ini, khususnya bagi yang mereka mungkin belum tahu birokrasi di pemerintahan seperti apa ya, Mas ya. Jadi sangat bagus sekali pembinaan seperti ini supaya semuanya satu frekuensi. Mas, jadi pada saat ini akan ada seperti di Hambalang dulu, ada semacam mentornya atau bagaimana nanti pelaksanaannya? Iya, kalau misalnya di Hambalang dulu itu banyak kemungkinannya banyak komunikasinya itu satu arah, katakanlah seperti itu ya. Jadi ada fasilitator, kemudian ada peserta. Nah, si peserta ini diharapkan menyerap informasi yang diberikan oleh fasilitator. Kalau yang di Magelang ini, di Bukit Tidar ini akan banyak sekali exercising. Jadi kegiatan-kegiatan yang langsung menuju kepada si tujuan kegiatan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bukan hanya komunikasi satu arah, tapi akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu exercise ya, yang di dalam penyampaian, pemahaman, dan penghayatan dari materi-materi tersebut itu dilakukan exercise yang melibatkan orang lain, yang dalam hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan solidaritas, dapat meningkatkan kekompakan, dan dapat mengikis ya sekat-sekat psikologis di antara para anggota kabinet yang bisa saja berasal dari kalangan yang berbeda-beda ya, ada yang politisi ya, ada yang profesional, ada yang pengusaha dan lain-lain. Jadi memang di sini tetap ada pembekalan, tapi metode penyampaian pembekalan itu dilakukan dengan banyak sekali exercise, dan exercise ini dilakukan salah satunya ya dengan cara membangun team buildingnya itu. Kurang lebih begitu, Mas Anggi. Oke, jadi menteri-menteri yang kemarin pada saat pemilu ini masih nggak ngomong, nggak ngobrol gitu ini supaya bisa lebih akrab lah di sini gitu jadinya ya. Oke, Mas Uki, poinnya tadi Pak Prabowo menyampaikan, balik lagi, swasembada energi dan pangan. Ini sekali lagi ditekankan begitu ya. Ini kan yang ikut kan semua kementerian. Nanti materi-materi yang lain selain 2 prioritas ini, bagaimana nanti pelaksanaannya, Mas Uki, atau pembagiannya? Ya, sebenarnya kurang lebih mirip ya. Kalau misalnya kita berbicara soal swasembada energi, swasembada pangan, itu dia masuk ke hari Sabtu ya. Dia masuk ke agenda hari Sabtu. Di sana akan ada materi tentang hilirisasi dan B100 ya. Juga kemudian ada materi tentang makan bergizi. Juga ada materi tentang food estate ya, yang kaitannya dengan penyediaan lahan untuk kita memiliki sarana dan prasarana untuk swasembada pangan tadi. Jadi tetap akan ada ya
penyampaian materi itu tetap ada ya. Tapi untuk memantapkan supaya materi itu nggak hanya sampai, tapi juga dipahami dan dihayati, tentu harus ada exercise dan exercise inilah yang kemudian membuat para anggota kabinet kita ini harus berinteraksi, harus membangun kekompakan, harus ngobrol ya. Dan yang jelas ini adalah satu implementasi nyata ya dari apa yang sudah dan selalu ditekankan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden ya, bahwa negara ini kalau mau maju ya syarat paling utamanya adalah bersatu. Jadi persatuan ini harus dimulai dari tim ini dulu ya, baru kita berbicara soal persatuan keluar. Kurang lebih begitu, Mas Agi. Mas Uki, jadi selama semua berkumpul nanti di Magelang, ini mengganggu nggak pemerintahan yang berjalan, Mas? Ya enggak kok. Jadi masing-masing kementerian itu sudah nyetel agenda-agenda kementeriannya mereka. Jadi kementerian ya, lembaga pemerintah, badan-badan yang lain itu sudah nyetel agenda-agenda institusi mereka sampai dengan 4 hari ke depan sehingga bisa ditinggalkan, kurang lebih sih seperti itu ya. Dan memang kami harapkan ya di dalam proses pembekalan hari ini atau retreat ya kami sebutnya ya, retreat hari ini para anggota kabinet bersatu itu tidak diganggu oleh urusan-urusan lain gitu. Jadi memang betul-betul fokus ke kegiatan ini gitu dan supaya ini tetap supaya it serves the purpose gitu ya. Bahkan ya pasangan dari masing-masing anggota kabinet itu aja nggak ikut gitu. Jadi supaya mereka betul-betul bisa menjadi menjadi seseorang yang betul-betul sudah menanggalkan segala atribusinya, warnanya, kelas sosial ekonominya dan lain-lain, dan mereka berada di situasi yang sama. Dan bahkan tadi saya sudah meninjau ya, tenda-tendanya itu letaknya sangat berdekatan satu dengan yang lain, Mas Anggi. Dan di depan tenda itu dibikin berhadap-hadapan. Itu ada teras-teras ya, buat para anggota kabinet itu saling berinteraksi gitu. Jadi ini hingga penyusunan tenda-tenda itu sendiri saja itu harus mendukung ya apa yang menjadi tujuan diadakannya retreat ini, yaitu membangun solidaritas, soliditas, kekompakan, dan mengikis sekat-sekat psikologis yang bisa saja ada sebelumnya ini supaya dinolkan kalau bisa. Kurang lebih begitu, Mas Ang. Oke, semoga kompak begitu ya. Baiklah, staf kantor komunikasi kepresidenan Dede Praydi, terima kasih atas penjelasan Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.